Perkenalkan, nama saya Efraim Ratosigi dengan NIM 20010004. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Keperawatan Medical Bedah 3 yang diampu oleh Bapak Indrawan Manitu MCAP Nurse. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan pertama pada pasien fraktur dislokasi. Penanganan pertama pada kondisi cedera dislokasi. Pengertian dari dislokasi sendiri adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Apa sih penyebab dislokasi? Penyebab dislokasi ada beberapa macam. Umumnya adalah jatuh dengan kedua tangan terbuka, benturan yang mengakibatkan tulang bergeser, tekanan pada area tulang yang menyebabkan keadaan traumatis pada tulang. Nah, sekarang gejala yang timbul. Apa sih gejala yang timbul? Biasanya gejala yang timbul adalah bengkak, lebam, panas pada area dislokasi, tampak perubahan kondisi tulang seperti muncul tulang di area dalam dan tidak mampuan menekuk lengan. Dalam kasus tertentu, seseorang bisa juga tidak merasakan bahwa lengan sedang mengalami dislokasi. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka akan memperparah kondisi berdasarkan kerusakannya. Dislokasi tulang siku terbagi menjadi 3. Yang pertama, dislokasi sederhana, yaitu tidak ada patah tulang di sekitar sendi. Tidak memerlukan pembedahan untuk penanganannya, hanya dengan tindakan reposisi tulang yang dislokasi. Yang kedua, yaitu dislokasi kompleks, yaitu bila menyebabkan fraktur, biasanya pada lengan bawah, berbarengan dengan dislokasi siku pada kondisi kompleks. Kadangkala memerlukan tindakan tertentu untuk menjaga siku dalam kondisi normal. Biasanya memerlukan tindakan sampai dengan pembedahan untuk penanganannya. Yang ketiga, dislokasi berat, yaitu kondisi yang disertai dengan kerusakan saraf dan pembuluh darah di siku. Lalu bagaimana cara penanganannya sehingga tidak memperberat keadaan atau kondisi dari si korban? Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu bidai sepasang untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, kemudian mitela atau balut 3 sisi minimal 3 lembar, dan stik perban minimal 2 roll. Pemasangan bidai pada ekstremitas atas. Pertama, minta pasien untuk tidak banyak bergerak dan bantu pasien untuk menyangga bagian tubuh yang mengalami trauma harus bisa diproteksi dengan baik dan hati-hati agar tidak mengalami cedera yang lebih lanjut. Tepatkan ekstremitas pasien dengan nyaman. Bisa juga dilakukan traksi longitudinal secara garis fraktur dan tempatkan pasien dalam posisi anatomis. Kemudian periksa nadi dan persarafannya, atau pasien bisa menggerakkan jari atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan nadi, kita melakukan beban tekan jika menemukan luka pada ekstremitas. Kemudian pasang bidai pada posisi medial dan posisi lateral. Kemudian fiksasi bidai dengan mitela atau elastis perban. Setelah pemasangan bidai, periksa kembali nadi dan persarafannya. Kemudian elevasi ekstremitas dan tempatkan dengan nyaman untuk pasien dengan menggunakan mitela. Kemudian ikatkan dan fiksasi pada pundak pasien.